taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pertemuan terakhir kita membahas hadis nomor pinten Pak Bu? 28. Hadis tersebut berisi tentang apa? Tentang wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa wasiat di hadis itu? Ada 3. Isine napa mawon wasiate? Kelalen. Oh, mboten kelalen. Setunggal napa? Takwa. Yang kedua napa? Mendengar dan taat, ya, atau taat kepada pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga apa? Berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin. Kemarin kita bahas secara ringkas hadis tersebut. Adapun hari ini kita akan membahas beberapa faedah dari hadis tersebut. Sebelum kita masuk ke faedahnya, kita akan dengarkan redaksi dari hadis ke-28 ini. Monggo. Sinten sing badhe maos? Mas Andi atau Mas Wala Pedir? Monggo. Oke, Mas Andi, monggo. Tayyib, jazakumullahu khairan.
Al-haditsus samin wal ishrun, hadis yang ke-28. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan bahwasanya suatu hari beliau merasakan sebuah momen yang sangat mengharukan, ya, di mana pada momen itu hati para sahabat itu bergejolak, tersentuh dengan nasihatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terharu dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan sampai ada yang nopo Pak Bu? Nangis, ya. Kita pernah nasihati orang sampai nangis? Seringnya tak ngasih ngamuk nggih. Nah, diomongin malah ngamuk ya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini para sahabat sampai pada nangis mendengar sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu nasihat yang beliau sampaikan? Yaitu dalam hadis ini disebutkan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Dan hendaknya kalian itu mendengar dan taat terhadap pemimpin kalian, meskipun pemimpin kalian itu adalah seorang budak, hamba sahaya yang berasal dari Habasyi, ya, Habasyiyah. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila ada di antara kalian yang hidup setelahku nanti, kalian akan melihat perpecahan yang sangat banyak sekali. Jadi perpecahan itu tidak sedikit, tapi jumlahnya banyak, katsira, banyak. Maka Nabi memberikan pesan yang ketiga. Pesan yang pertama napa wau? Bertakwa. Yang kedua napa? Taat pada pemimpin. Dan yang ketiga, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan hendaknya ketika kalian menjumpai perpecahan di antara kaum muslimin, kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah sinten? Khulafa'ir rasyidin. Siapa saja khulafa'ir rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadi kita diperintahkan juga untuk berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuk mereka. Kenapa harus kepada mereka? Karena mereka mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki julukan Al-Mahdiyyin, yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Mahdi. Addu 'alaiha bin nawajid, dan hendaknya kalian gigit sunnahku dan sunnah mereka dengan gigi apa? Geraham. Kenapa gigi geraham? Paling kuat. Kalau gigi taring bisa ambrol, ya. Panjenengan nyakot chicken pakai apa? Atau daging apa nggih sing alot? Sapi nggih. Rendang, ya. Rendang pakai gigi kelinci. Sing tugel ndine kuwi. Rendangnya apa untune? Ya. Yang paling kuat adalah gigi geraham. Makanya Nabi menggunakan sebuah perumpamaan untuk menggigit sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin dengan gigi geraham. Maksudnya adalah supaya kita benar-benar berpegang teguh, dipegang erat-erat. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Muhdatsat itu artinya adalah yang diada-adakan.
Dulu pernah kita bahas nggih. Di hadis kelima pernah kita bahas dulu. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Karena sesungguhnya yang diada-adakan itu termasuk dari bid'ah, dan bid'ah itu adalah sebuah amalan yang sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan sahih oleh beliau. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke faedah hadis atau pelajaran-pelajaran yang ada di dalam hadis ini. Faedah yang pertama Bismillah. Faedah pertama dari hadis ini adalah anjuran untuk meminta wasiat kepada orang yang akan pergi jauh. Faedah yang pertama apa? Anjuran untuk meminta wasiat kepada orang yang akan pergi jauh. Faedah ini kita ambil dari dari penggalan hadis di atas, yaitu ketika para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka merasakan akan terjadi perpisahan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang sangat lama, dan banyak hadis-hadis lain yang menceritakan bahwasanya beliau ketika merasa akan pergi jauh dari para sahabatnya, beliau pasti ngasih wasiat. Timbul pertanyaan, kenapa kok kita dianjurkan untuk minta wasiat kepada orang yang akan pergi jauh? Supaya ilmunya tidak terputus. Masya Allah, bagus. Ada jawaban lain? Kenapa kita dianjurkan untuk meminta wasiat kepada orang yang akan pergi jauh atau akan pergi selama-lamanya? Masya Allah, mumtaz. Nggih, benar. Kenapa kita dianjurkan untuk minta wasiat kepada orang yang kiranya dia akan pergi jauh? Karena yang pertama, biasanya orang yang akan berpisah itu memberikan nasihat, memberikan wasiat tulus dari hatinya. Ya, kapan maning ketemu ya, maka memanfaatkan momen tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa dianjurkan? Karena biasanya orang yang meminta kepada orang yang akan pergi jauh ini, dia mintanya itu temenanan, sehingga ketika hati orang yang menyampaikan itu tulus dan hati orang yang mendengarkan itu juga tulus, maka nasihat atau wasiat itu menjadi bermanfaat. Ya karena perpisahan itu. Ya, siapa ngerti ngemben ora ketemu maning ya, tolonglah nasihatinya ya. Jebule nasihatnya napa? Aja kelalen karo utange. Ya. Oh iya, ngapura. Nasihatnya tulus ya, nasihatnya tulus, dan orang yang minta itu juga biasanya juga akan tulus untuk memintanya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, biasanya hal seperti ini terjadi ketika orang akan meninggal ya, orang akan meninggal. Dan orang yang akan meninggal itu biasanya dia sudah mulai kerasa ya, sudah ada tanda-tandanya ya. Maka dianjurkan bagi dia, bahkan sampai diwajibkan bagi dia enggak sampai taraf ya. Ada tafsir yang mengatakan ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah itu sudah dinasakh. Ya, sangat dianjurkan bagi dia untuk menulis wasiat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah."
diperintahkan atas kalian, sangat dianjurkan bagi kalian untuk memberikan wasiat apabila kematian mendatangi kalian. Sekaligus dalil ini menunjukkan Pak Bu, orang yang akan meninggal itu bisa kerasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, apabila datang sakaratul maut, tuliskan wasiat. Itu kerasa. Jika ada harta yang akan ditinggalkan, terlebih khusus bagi orang yang kaya, intaroka khairan, apabila dia akan meninggalkan khair. Khair di sini adalah artinya al-mal, harta. Dia punya harta banyak dan dia sudah merasa akan meninggal, maka dia harus nulis wasiat. Ya, untuk anaknya, biar nanti sepeninggalan orang yang akan meninggal ini tidak terjadi percekcokan, perselisihan. Ya, oh ini wasiat dari bapak saya, wasiat dari ibu saya. Ya, sing pada akur gitu ya. Nah, jadi disuruh untuk nulis atau disampaikan. Dan hendaknya Pak Bu, jangan napa nggih mengandalkan mengko-mengko atau dengan ingatan. Ketika seseorang itu menulis sebuah wasiat untuk keluarga yang akan ditinggalkan, ini termasuk sunnah. Termasuk apa? Sunnah. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusifihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indah." Seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan kepada keluarganya, kepada anaknya, istrinya, maka selayaknya wasiat itu tidak dibiarkan sampai 2 hari 2 malam berturut-turut. Ya. Hendaknya wasiat itu untuk ditulis. Maksudnya gimana Ustadz? Maksudnya adalah kita jangan sampai menunda-nunda yang namanya wasiat. Jika kita sudah mulai merasa apa? Akan berpisah dengan keluarga kita. Tanda-tandanya sih pripun? Pengalaman. Oh jere nggih. Nggih, biasanya ya mungkin sakit panjang gitu nggih, sakit lama atau firasat-firasat kuat mulai datang ya. Tanda-tanda sudah mulai kelihatan ya. Maka sudah kayak gitu tulis wasiat. Ya. Tapi nek siki si sehat ya alhamdulillah. Ngo praktek langsung kados niku. Ya malah jangan lagi. Semoga sih ya kita memang nggak tahu umur kita sampai berapa. Pengennya sih pengennya dawan apa pendek Pak Bu? Dawan bu surga. Pengennya dawannya sekaume sinten? Kaum Nabi Nuh 1000 tahun. Bisa langkah kancane Mas. Saya pernah itu tanya ke santri bahasa apa waktu itu ya, akhirnya nyinggung masalah umur gitu. Saya lupa bahas akhlak kalau nggak salah, pelajaran akhlak atau akidah ya. Akhirnya saya tanya ke santri, antum ini para santri pengen di dunia sampai kapan sih gitu. Tekahnya satu-satu. Anak sampai 30 tahun aja lah Ustaz itu. Ada yang pengen 30 tahun tok ujare 30 tahun. Ya, Masya Allah. Ada yang pengen 60 tahun Ustaz anak. Ada yang pengen 90 tahun Ustaz. Ada yang nyeletuk pengen kayak Nabi Nuh Ustaz. Terus tak tanya, antum kalau umurnya kayak Nabi Nuh selangkah kancane. Arep karo sapa iki? Oh iya yang enggak jadilah. Enggak jadi. Yang ala kulihal intinya kalau kita sudah merasa ya di antara sunnahnya kita nulis wasiat
Kemudian kita berikan ke keluarga kita yang amanah. Jangan yang enggak amanah. Disebarna. Ya disebarna malah pada heboh nanti biasanya. Kasih ke orang yang amanah, disimpan. Nanti kalau kita meninggal, orang itu akan baru ngasih kepada keluarga yang lain yang memang berhak untuk mendapatkan amanah tersebut. Dan wasiat itu jangan sampai di luar batasan-batasan Allah. Jangan sampai wasiat itu berisi maksiat. Ya. Pernah ada seorang bapak, ya, dia sakit lama banget. Sampai sekitar 2 tahunan. Pada akhirnya meninggal. Dan beberapa minggu sebelum dia meninggal, dia wasiat kepada istrinya untuk jangan sampai lupa didoakan setelah dia mati. Didoakan dalam tanda kutip, ya. Doakan selama berapa hari biasanya? Seminggu, ya. 2 hari, 7 hari. Nah, ya tahlilan gitu. Maka sang istri ini tidak menjalankan wasiat tersebut. Dosa mboten? Udah apa? Berarti nggak dosa. Kalau belum, ya. Terus niki, pas akhirnya kan bapak itu meninggal. Sang istri ini menceritakan kepada anak-anaknya, waktu itu bapak berwasiat seperti ini dan ini. Kemudian salah satu anaknya itu yang perempuan, dia cerita ke ibunya, Bu, insya Allah yang diminta oleh bapak lebih dari apa yang dia minta. Salat malam kita, doa kita ketika waktu-waktu mustajab, ya, insya Allah itu jauh lebih bermanfaat daripada apa yang diwasiatkan oleh bapak. Ya, Masya Allah, itu jawaban dari salah satu anaknya yang perempuan. Jadi si anak pertama ini yang perempuan, dia bilang ke ibunya, insya Allah ya, amalan-amalan kita yang sesuai sunnah, kemudian kita belajar dengan ilmu agama yang benar, itu kan dari nafkah bapak, insya Allah itu yang lebih bermanfaat. Dan kita sholat malam, berdoa di situ di waktu-waktu mustajab antara adzan dan iqamah, ilmu bermanfaat yang pernah disampaikan oleh bapak, insya Allah itu yang akan melindungi bapak di sana gitu. Jadi anaknya ini menenangkan ibunya. Jadi ibunya tetap bimbang, ya, perempuan kadang kan pakai perasaan, iya apa enggak, iya apa enggak gitu. Ya, ala kulli hal Pak Bu, intinya kita disunahkan untuk nulis wasiat, ya, ketika merasakan perasaan akan berpisah dari dunia. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini faedah yang pertama, yaitu anjuran meminta wasiat kepada orang yang akan pergi jauh. Kemudian faedah yang kedua, pentingnya memiliki hati yang bersih. Pentingnya memiliki hati yang bersih. Kenapa? Karena hati yang bersih akan memudahkan kita untuk memberikan faedah dan menerima faedah. Hati yang bersih akan memudahkan kita untuk memberikan nasihat dan menerima nasihat. Buktinya apa? Buktinya adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat memberikan nasihat, saat memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada para sahabat beliau, itu tulus napa mboten? Tulus. Buktinya apa? Buktinya mereka sampai pada tersentuh. Demikian pula dengan para sahabat, yaitu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ketika mendengarkan nasihat, ketika mendengarkan wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati mereka juga tulus dalam menerima. Maka ketika dua hal ini saling bertemu,
ketulusan orang yang menyampaikan nasihat dan ketulusan orang yang mendengarkan nasihat bertemu, maka nasihat itu akan bermanfaat. Dan ini yang kita sampaikan kemarin, yang kami sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ketika dua hati atau lebih saling bertemu di antara nasihat, hati yang bersih, maka nasihat tersebut akan berefek, ya, sehingga bisa memberikan manfaat. Oleh karenanya ada seorang ulama yang mengatakan, Pak Bu, ma kharaja minal fam la yasilu illa ilal udhun wa ma kharaja minal qalbi yasilu ilal qalbi. Suatu ucapan yang disampaikan hanya sekedar melalui mulut, tidaklah dia akan sampai kecuali hanya di telinga. Maksudnya apa? Ucapan yang hanya sekedar diucapkan tanpa diiringi dengan keikhlasan itu cuma masuk ke telinga. Bahkan kadang orang melbu, mantul, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Nah, baluk. Ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, saya sih mandan mending ya, ngelewati gitu. Ini kadang ada yang tidak mau. Wa ma kharaja minal qalbi yasilu ilal qalb. Dan sebuah nasihat, sebuah ucapan yang dikeluarkan dari hati, maka ucapan itu akan sampai ke dalam hati. Ini menunjukkan pentingnya ikhlas dalam memberikan nasihat, ya, terutama sing ngomong nggih nang ngarep, ya. Peringatan untuk saya pribadi dan juga jamaah sekalian, hendaknya ketika menyampaikan nasihat itu ikhlas, karena itu adalah kunci supaya nasihat tersebut bisa bermanfaat. Ini yang kedua, pentingnya memiliki hati yang bersih. Kemudian faedah yang ketiga, pentingnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wasiat agung yang turun temurun, Pak Bu, diwariskan dari generasi pertama sampai terakhir. Takwa itu adalah apa? Wasiat agung yang diwariskan secara turun temurun. Dalilnya adalah dalam sebuah ayat, ya, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 131. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 131, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang wasiat takwa yang turun temurun dari umat-umat sebelum kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian. Yaitu siapa? Ya kabehan, umat-umat sebelum kalian, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, umat-umatnya juga. Mereka telah kami berikan wasiat, dan juga kalian wahai kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, anittaqullah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, ya, menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menjalankan perintah-perintah Allah. Ini faedah yang ketiga. Insya Allah ada 7 faedah. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah pentingnya menaati pemimpin kaum muslimin di atas kebenaran. Pentingnya menaati pemimpin kaum muslimin di atas kebenaran.
Faedah ini kita ambil dari wasiat kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi was-sam'i wat ta'ah. Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Dan ketaatan ini Pak Bu, ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin yang mimpin sebuah negara, mimpin sebuah wilayah, ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat ke 36. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Dan apabila kalian menjumpai sebuah perselisihan, maka hendaknya kalian kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan pada Al-Quran dan hadis. Dan inilah tafsir dari para ulama. Maksudnya kita harus kembali pada pemahaman Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu adalah kebaikan, ya, itu jauh lebih bagus, langkah yang tepat, dan merupakan cara yang paling ahsan ta'wila tadi, ya, wa ahsanu ta'wila, ya, penjelasan yang paling tepat, ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kita pentingnya menaati pemimpin kaum muslimin. Dan harus digarisbawahi bahwa ketaatan di sini adalah ketaatan yang tidak mengandung kemaksiatan. Contohnya apa? Menaati pemimpin yang bukan termasuk maksiat. Contohnya apa? Ya nggo helm, ya. Pakai apa? Helm. Masya Allah ini Mas Udri, ya, ngumangnya nggo helm, ya, Masya Allah. Padahal jelas 100% langkah tilangan. Loh Ustaz, memang aku nggo helm karena tilangan, ya. Ya enggak, karena untuk keselamatan, ya. Jadi kadang niki ngapunten sangat nggih, nuwun sewu. Kadang di antara hal yang saya agak sayangkan gitu, dan khawatir maksudnya gitu, sering lihat sebagian, enggak semua maksudnya, sebagian ummahat naik motor enggak pakai helm gitu. Ya. Jadi ya di antara kekhawatirannya ya mbok naudzubillah mbok kenapa-napa. Yang kedua itu kan jadi kena angin gitu, kasihan, ya, kasihan. Hendaknya pakai helm gitu. Pernah ada cerita, ya mungkin sebagian panjenengan sudah dengar cerita ini, ya, cerita dari Ustaz Abdullah Zain hafizahullah. Guru beliau yang bernama Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, itu pernah dini hari, Pak Bu, dini hari melakukan sebuah perjalanan. Nah, panjenengan ngertos nggih, dini hari itu biasanya dalannya rame apa sepi? Sepi, nyenyet.
adem. Beliau pakai mobil bersama dengan supirnya. Ketemu perempatan, terus lampu merah. Maka syekhnya menyuruh supirnya untuk berhenti. Terus supirnya kayak gini. Ya kalau bahasa kita ya, sepi ngapa saya mandek ya. Panjenengan kados niku mandek. Masya Allah mandek ya. Kadang-kadang ya. Nah pas syekhnya ini ditanya, kenapa kok perempatan sepi lampu merah mandek? Kata beliau apa? Saya berharap ketaatan ini kepada pemerintah bisa menjadi pahala nanti di akhirat. Masya Allah ya. Pemikiran syekh sama orang awam itu memang beda ya. Kalau kita gimana? Jangankan wengi-wengi, awan-awan be, kadang ngakali belok kiri di situ be, kanan terus kiri mana? Ya itulah kita, semoga Allah memperbaiki keadaan kita ya, amin. Begitu Pak Bu. Jadi hal-hal yang sepele itu ya mungkin apa? Kita anggap muka ketok be. Tapi di balik itu jika kita niatkan untuk taat ke pemimpin dan berharap pahala, lumayan oli sangu gitu. Kayak kita lah misalnya mau pergi kemana ngosit lah goleti receh disit gitu ya. Sing ngisor longan, ya, sing ngisor kasur dibuka kabeh akhirnya kekumpul uang banyak. Nah, kita berharap dengan ketaatan yang demikian itu bisa menjadi bekal kita nanti di hari kiamat ya. Adapun dalam hal-hal yang berbau maksiat maka jangan diikuti. Karena Nabi SAW pernah mengingatkan la ta'ata li makhluqin fi maksiatillahi azza wa jalla. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ini sanadnya dinilai sahih oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Jadi Nabi SAW sudah mewanti-wanti jangan taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Ya misalnya pemerintah ya misalnya pemimpin ada sebuah negara ya, saya nggak sebutkan, misalnya pemimpinnya melegalkan apa? Riba ya misalnya, atau apa? Judi, apa? Porkas. Oh toke, dia judi nggih. Kalau nonton kertas gitu. Nah, kalau yang seperti itu maka jangan diikuti ya. Ya contoh-contoh lain yang insya Allah panjenengan lebih paham insya Allah. Nah ini yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang keberapa Pak Bu? Yang kelima. Wajibnya berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW ketika terjadi perselisihan ya. Ketika terjadi perselisihan maka kita kembalikan pada dalil ya. Kenapa harus demikian? Jawabannya karena yang pertama termasuk perintah. Karena yang pertama termasuk dari perintah. Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Ini termasuk perintah ya. Dan dalil lainnya yang menunjukkan adalah firman Allah tadi, wa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila kalian berselisih maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus kembali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena itu perintah, dan yang kedua karena agar kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian faedah yang keenam adalah keutamaan khulafaur rasyidin. Keutamaan khulafaur rasyidin.
Lalu yang terakhir, faedah yang ketujuh, yaitu bahayanya perbuatan bid'ah. Bid'ah itu napa, Pak Bu? Bid'ah niku napa? Perbuatan yang tidak diada-adakan. Itu yang diada-adakan. Perbuatan yang diada-adakan, tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Masjid dizogi lampu teng zamannya Nabi pun nonton. Ya. Loh, jare perbuatan yang diada-adakan dalam masalah agama. Nah, nggih, harus lengkap. Amalan yang diada-adakan, dan amalan itu tidak ada di zamannya Nabi dalam urusan apa? Agama. Pernah kita bahas patokannya ada berapa, Pak Bu? Ada 5, nggih. Murojaah lagi. Ada 5 untuk patokan. Apakah amalan itu termasuk bid'ah atau bukan? Yang pertama adalah sebabnya. Yang pertama apa? Sebab. Suatu amalan bukan termaksud bid'ah atau sunnah, atau itu termasuk sunnah atau keluar dari sunnah, ya bid'ah, maka dilihat dari sebabnya. Misal ada orang masuk masjid kemudian sholat apa? Tahiyatul masjid. Dia sholat, kan berarti ada sebabnya, karena masuk masjid. Itu ada dalilnya tidak? Ada dalilnya. Ketika Nabi sedang duduk, kemudian ada sahabat masuk langsung duduk, ya, maka langsung disuruh untuk apa? Sholat dulu. Itu dalil. Yang pertama apa? Sebab. Jadi harus tahu sebabnya. Yang kedua, jenis ibadahnya, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kurban. Kita kurban harus jenisnya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Kurban Idul Adha maka harus pakai unta atau sapi atau kambing. Idul Adha kurban nganggo ayam. Oleh mboten? Ya enggak boleh, mboten langsal ya. Yang pengen kurban tapi nganggo ayam ki lah. Ayam kate misalnya, apa ayam kalkun, enggak boleh. Kenapa? Karena jenisnya tidak disyariatkan. Yang ketiga, kadar. Ngangge R nggih, Pak. Kadar nggih. Kudu kadal. Kadar niku napa? Jumlah. Orang sholat di pagi hari 2 rakaat subuh. Ada dalilnya tidak? Ada dalam hadis yang sangat panjang itu, ketika Nabi diimami oleh Jibril, diajarkan sholat 5 waktu. Itu diajari jumlahnya. Maka kalau ada orang subuhan 4 rakaat, bid'ah bukan? Bid'ah. Karena keluar dari kadar yang telah disyariatkan. Kemudian yang keempat, tata cara. Kenapa yang keempat? Tata cara. Contoh, kita lagi sholat, gerakannya itu sudah dikasih tahu caranya. Yang pertama apa? Niat disit, ya. Takbir ora niat ya. Niat, kemudian takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, suratan disunahkan, ruku. Nah, kalau ada orang misalnya takbiratul ihram langsung sujud, boleh enggak? Enggak boleh. Tata caranya keliru misalnya. Itu keliru. Padahal dia bukan masbuk. Dia orang yang baru sholat misalnya. Nah, tadi yang pertama apa? Sebab, jenis, kadar, tata cara. Yang kelima, waktu. Ya, waktu misalnya. Kita disyariatkan, contoh niki, kita disyariatkan nyembelih hewan kurban setelah sholat atau sebelum sholat Id? Setelah sholat Id.
Kalau sebelum sholat id, sedekah nilainya. Dan ini pernah terjadi di zamannya Nabi SAW. Pernah ada sahabat Nabi yang nyembelih hewan kurban, ya mungkin anggapan kita bisa nyatai kayak bersolat bisa langsung nyatai mungkin ya. Tapi ternyata Nabi mengatakan itu sedekah, bukan dinilai kurban. Ini yang kelima, waktu. Maka kalau ada orang beribadah di luar waktu yang disyariatkan, itu termasuk amalan yang diadakan. Kemudian yang keenam, yaitu tempat. Yaitu apa? Tempat. Contohnya apa? Seperti haji. Haji niku teng pundi Pak Bu? Teng Mekah, ya, di Ka'bah, di sekeliling Ka'bah. Nah berarti kalau ada orang haji teng Amerika misalnya, ya, apa neng Iran, apa neng India, nah, pada Ka'bah Ustaz wala Ka'bah luwih apik, Arab luwih apik apa Arab luwih elek, tetap enggak boleh. Kenapa? Karena tempatnya tidak disyariatkan. Jadi 6 ini sebagai patokan kita apakah amalan itu sesuai sunnah atau tidak. Yang pertama apa tadi? Sebab, terus jenis ibadah, kadar, tata cara, waktu dan tempat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.